pengalaman itu jauh lebih penting daripada sekedar angka. Olimpik Gymnasium. Belajar itu bisa dalam hal dan bentuk apa aja, kapan aja, di mana aja. Law building. Nilai itu nggak selamanya berpengaruh ke kehidupan kita selanjutnya. Stadiumnya. Ini di Hanyang ya, di Hanyang University. Salah satu tempat yang pengen dikunjungin ketika lagi salju kayak gitu adalah lapangan utamanya Hanyang. Nah, sekarang kita mau ke Deundongjak. Kita mau ke sana dan udah siap membawa udah nyampe Olimpik Gymnasium. Ini katanya dulu waktu Olimpik di Seoul tahun 1988 ini dijadiin tempat salah satu lomba cabornya. Katanya sih volley-nya di sini, di gedung ini. Kita mau coba melakukan pembersihan salju. Nih. Dah. Kekumpul segini. Ini buat bikin muka Sam ya, coba. Ini ada law building di depan Fakultas Hukum. Itu udah langsung stadiumnya. Tinggal turun lewat sini terus masuk ke situ. Ya. Udah. Oh, ada yang main salju juga ternyata. Banyak yang main salju di sini. Karena ini tebel banget semua. Enak banget tiduran di sini. Asal tebel aja bajunya. Dah. Kalian kalau misalnya ke Korea pengen di musim apa? Kalau misalnya di musim semi kan bisa ketemu sama cherry blossom. Musim panas kalian bisa ke festival lumpur. Terus kalau misalnya di musim gugur kalian bisa ngelihat berbagai perubahan warna dari pohon autumn, maple, terutama kalau ke Nami Island bagus. Tapi kalau misalnya bulan winter itu harus bener-bener cari tahu juga kapan kira-kira turun saljunya, supaya bisa tahu juga kapan kalian bisa main salju kayak gini. Terus kalian kalau misalnya mau kuliah di Korea, pengennya di universitas apa? Kenapa Sam pilih Hanyang University? Adalah pertama karena ada jurusannya ya tentunya ya. Jurusan yang Sam ingin ada di sini, Korean Language Education. Kedua, karena lokasinya di Seoul. Jadi kenapa harus Seoul? Karena biar enak kemana-mananya. Pertama dari transportasinya enak. Transportasi ke daerahnya gampang gitu dari Seoul. Kedua, konser kan biasanya di Seoul. Terus habis itu kalau ada festival-festival di Seoul banyak. Pusatnya di sini gitu. Pusat hiburan segala macem di sini, dan makanan dari seluruh daerah juga banyak ada di sini. Dan yang paling penting adalah bisa ngerasain 4 musim kalau di Seoul. Kenapa? Karena kalau di daerah Busan, Ulsan, Pohang, Gyeongju yang di daerah kanan bawahnya Seoul itu jarang banget turun salju dan jarang banget bisa sampai setebal ini gitu. Karena sana kan lembab, pertama deket pantai. Nah, jadi kalaupun turun salju nyampe ke tanah tuh udah jadi air lagi. Makanya lebih enak di Seoul kalau menurut saya.
Ya, patah kepalanya. Duh, kasihan banget, Til. Udah sekarang buntung kepalanya. Kalau misalnya kalian kuliah, kalian lebih tipe yang seperti apa? Apakah tipe yang bener-bener belajar setiap hari? Kalau Sam itu tipe yang belajar di kelas. Udah di luar kelas tuh udah sulit buat belajar. Maksudnya adalah jadi bener-bener kalau misalnya di dalam kelas tuh fokus, nggak main HP, nggak main-main yang lain, beneran fokus. Dan sebelum kelasnya itu coba-coba baca dulu sedikit si materi pada hari itu, supaya apa yang dijelasin sama profesornya tuh bener-bener bisa dipahamin gitu. Karena belajar dalam bahasa kita aja sendiri, belajar dalam bahasa Indonesia itu aja susah. Nah, gimana kalau misalnya belajarnya dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea? Sementara kalau Sam itu di kelas itu belajar pakai bahasa Korea kan. Dan itu tuh kalau misalnya nggak paham satu materi sampai akhir kelas tuh bisanya nggak paham gitu. Nah, makanya jadi harus bener-bener tahu term-term alias bahasa-bahasa teknis terkait materi tersebut gitu, supaya bisa ngikutin pelajarannya. Nah, tapi di luar kelas Sam nggak banyak belajar lagi. Nah, belajar tambahannya kayak gimana? Belajar tambahannya tuh kalau misalnya di kehidupan sehari-hari Sam nemuin suatu hal yang kayaknya menarik deh untuk dipelajari gitu. Nah, itu Sam cari sendiri. Kalian biasanya pakai kamus apa kalau misalnya belajar Korea atau belajar bahasa? Kalau Sam itu belajarnya pakai kamus Naver Dictionary. Ada yang bahasa Korea ke Indonesia, Indonesia ke Korea. Nah, itu bisa kalian pakai yang itu. Atau kalau misalnya kalian ngerasa bisa juga bahasa Inggris, kalian bisa pakai yang Korean to English. Itu lebih lengkap juga si kosakata yang terdaftarnya. Ini dari mulai anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak terakhirnya rada bentol-bentol ya. Dia makan rumput soalnya. Kita dengan jalan kemana, kita ikut event kemana, itu bisa aja menambah ilmu kita. Karena Sam itu orangnya bukan tipe yang belajar itu harus ke guru, belajar itu harus ke profesor gitu. Karena menurut Sam belajar itu bisa dalam hal dan bentuk apa aja, kapan aja, di mana aja. Kalau misalnya kalian pengen daftar buat belajar di Korea, yang harus kalian pertimbangkan adalah pertama, di sini tipe belajarnya adalah bukan disuapin ya. Dalam artian banyak banget hal yang mana itu tuh harus kita sendiri yang belajar. Sebenarnya sama kayak di Indonesia juga kayaknya sama, tapi di sini lebih individualis aja gitu maksudnya. Maksudnya individualis di sini adalah semua orang mengerjakan hal yang harus dia kerjakan. Bener-bener semuanya ambis untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kalau dari yang Sam pegang selama ini adalah Sam nggak mementingkan nilai Sam berapa. Nilainya A plus kayak, mau nilainya B, mau nilainya C, bahkan mau nilainya D pun gak masalah gitu. Yang penting masih tetap lulus gitu. Bagi Sam yang paling penting adalah pengalaman. Maksudnya pengalaman itu jauh lebih penting daripada sekedar angka. Dengan kita mencoba suatu hal, dengan kita mengetahui berbagai ilmu dari materi-materi pelajaran yang ada, itu tuh kita menambah wawasan baru kan. Itu yang lebih penting daripada sekedar nilai. Nilai itu gak bakal ditanyain sama perusahaan, kamu nilainya A, apa B, apa C. Jadi mau nilai kita B, mau nilai kita gak sempurna, itu jangan sedih. Karena itu tuh cuman nilai, cuman angka yang udah lewat gitu aja di dalam kehidupan kita pada nantinya. Nah, itu menurut Sam ya, dari yang Sam selama ini rasakan, nilai itu gak selamanya berpengaruh ke kehidupan kita selanjutnya.
kalau kalian mau kesini ke Hanyang dengan nilai yang kecil, isi dengan berbagai pengalaman. Karena itu bakal jadi nilai plus bagi Hanyang dan bagi program studi yang ada di sini untuk menilai kalian sebagai calon mahasiswa yang bermutu. Saatnya pulang. Alarm sudah memanggil. Habis naruh cucian di asrama. Kita harus ngambil sebelum orang lain protes. Nah, kalian bakal menjadi keluarga bebek. Ayo ya, pulang. Kita ngambil cucian. Di dalam kampus ada 7-Eleven di sini, sama ada Siu ke arah sini. Banyak jalan yang ditutup karena takut licin mungkin ya. Jadi usahain jangan lewat sini gitu mungkin, supaya nggak jatuh. Nah, jalan ini tuh menghubungkan ke asrama nomor 1, 3, sama 5. Nih, asrama 1, asrama 3, sama 5 di sana. Dan kalau di Hanyang itu nggak bisa sembarangan ngerokok ya, jadi harus di tempat-tempat yang udah disediain sama Hanyang untuk ngerokok di situ. Contohnya di sini ini nih, tebel banget di sini. Mending sambil duduk. Nongkrong dulu guys, nongkrong dulu, capek. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. See you on the next video. Dadah. Ternyata HP Sam ketinggalan di lapangan tadi deh kayaknya. Semoga masih ada ya Allah. Nanti kita mau coba kesana lagi. Bismillah ya, semoga masih ada. Kita coba naik lewat jalan yang tadi, lewat lift ini. Oh, tiba-tiba ngebukain sendiri. Oh, terima kasih lift. Tadi kita main di sini, gak ada. 2 hilang. Berarti tadi ada yang kesini ya. Alhamdulillah ketemu. Jadi kayaknya jatuh entah di mana. Terus untungnya udah disimpenin sama orang baik di security-nya, untung nggak dapet ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadah.